Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Mas Mbak Lab yang melihat video ini. Ini saya yang mengenal diri, nah saya harus punya Ahmad Bibi dengan NIM PI 008406 dari kelompok B9 dengan asisten lab Mbak Zahra. Ini saya memaparkan untuk laporan inhal anatomi prototipikan neuroendokrin dan indera khusus. Lanjut aja. Jadi di sini soalnya yaitu jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, di sini merupakan penambah penelitian dari medula spinalis. Nah, bisa kita lihat di sini, di bagian tengah tersebut ada bagian seperti huruf H itu adalah Cetacea grisia. Lalu yang di pinggir-pinggirnya itu, yang melindungi yaitu Cetacea alba. Jadi grisia itu gampangnya dia yang berwarna abu lebih gelap, yang alba itu yang warnanya lebih terang. Jadi, nah di sini itu di tengah grisia itu ada kanalis centralis. Nah, di sini untuk struktur eksternal dari medula itu yang pertama ada visura mediana anterior. Jadi yang bagian depan itu celah. Nah, ini visura mediana anterior. Kalau ada sulcus mediana anterior, terus ada sulcus anterolateralis ini, lalu ada reatrix motor, lalu ada sulcus posterolaterales yang bagian belakang, lalu tempat keluarnya radix posterior. Kalau yang sulcus anterolaterales itu keluarnya radix anterior. Lalu yang terakhir ada radix sensorik untuk yang bagian eksternal dari medula spinalis. Lalu kita lanjut di sini di bagian medula spinalis sendiri itu ada pembesaran J2 yaitu intumesentia cervicalis mulai dari J3 J2 nanti pusatnya di J6, lalu intumesentia lumbalis di T10 L2, misalnya di torak 12. Kalau di sini juga ada konus medularis yaitu ujung baru dari medula yang membentuk kerucut. Nah, itu yang warna merah itu. Nah, terus ada caudipona itu struktur buntut pada radius lumbalis et sacralis. Lalu ada plexus cervicalis itu di sini, jadi di sini itu ada yang bagian atas itu plexus cervicalis itu dibentuk oleh area primari, ventralis, navi, dan cervicalis 1-5, terus cervicalis itu cervicalis 5 sampai 8 dan thorax 1, terus sacralis itu ada bagi jadi yang pertama plexus lumbalis 1 sampai 5, sacralis itu 1 sampai 4, Zodiaceus itu sacralis 4 sampai 5 dan Zodiaceus. Lanjut. Nah, di sini dari ada ascendant dan descendant. Jadi yang ascendant itu dia itu ada spinotalamik anterior membawa rangsang rawan tekan. Lalu spinotalamik lateral itu fungsinya untuk membawa rangsang nyeri jinsu. Lalu spinocerebellaris spinocerebellaris itu membawa rangsang kejenuhan proprioseptif. Lalu ada kolumna dorsalis posterior untuk melokalisasi sentuhan gitar, diskriminasi 2 titik dan proprioseptif. Kalau yang ascendant, yang descendant dia itu nanti rectus spinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot volunteer. Kalau dari rectus spinalis merupakan rectus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Lalu ada rectus spinalis merupakan rectus extrapyramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Kalau ada rectus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Lanjut, nah sini jadi medula spinalis itu atau struktural itu mendapatkan sumber darah utama dari 3 arteri utama, yaitu ada 1 arteri spinalis anterior, 2 arteri spinalis posterior. Lalu arteri spinalis anterior itu terletak di viscer median anterior dan merupakan arteri paling penting karena menyuplai 2/3 anterior medula spinalis, termasuk hampir seluruh Cetacea grisia. Arteri ini itu berasal dari cabang arteri vertebralis. Lalu 2 arteri spinalis posterior terletak di regio sulcus posterolaterales dan biasanya berasal dari arteri vertebralis atau arteri cerebral posterior inferior.
Nah, kedua arteri spinalis ini Synovial mengelilingi media spinalis dan mendapat tambahan suplai dari arteri radicularis yang masuk melalui foramen intervertebralis bersama radix dorsal dan ventral. Selain itu, terdapat juga arteri penting lain seperti arteri radicularis magna yang berperan untuk mensuplai darah pada torakal bawah hingga lumbar atas media spinalis. Nah, lanjut untuk daerah vena sendiri itu di media spinalis mengalir melalui vena-vena yang berada di via meter membentuk flexus vena epimedularis. Nah, vena-vena itu kemudian mengarah ke flexus vena vertebral internal anterior dan posterior yang berada di dalam kanalis vertebralis. Nah, selanjutnya darah vena akan mengalir ke vena intervertebralis dan akhirnya ke vena vertebralis interkostal posterior serta lumbaris. Lanjut. Nah, di sini untuk klinisnya itu dari metode spinalis yang pertama ada spina bifida occulta. Nah, ini tuh bentuk palingan dari spina bifida. Jadi, ini disebabkan karena adanya celah kecil pada tulang belakang, tapi sumsum tulang belakang dan saraf tetap utuh serta tidak keluar dari tempatnya. Biasanya itu menimbulkan gejala dan sering tidak disadari. Terkadang hanya tampak tanda lahir kecil, lesung pipit gitu. Jadi sedikit rambut di panggung bawah. Tidak ada benjolan juga. Terus untuk meningocele sendiri itu dia itu jenis spina bifida yang lebih berat dibanding occulta, namun masih ringan dari mielomeningocele. Jadi ada benjolan berisi cairan di punggung terbentuk dari selaput meninges yang menonjol keluar melalui celah pada tulang belakang, tapi tanpa ikut keluar dari jalan sarafnya atau tulang belakang. Nah, ini juga menyebabkan kerusakan saraf minimal atau tidak ada sehingga cacatan dihasilkan hanya ringan. Kalau yang mielomeningocele itu pindah bifida yang paling berat dan paling sering ditemukan. Nah, ketika tulang belakang, saraf dan meninges itu menonjol keluar dari celah tulang belakang dan bentuk kantung di punggung bayi, sering menyebabkan kecacatan sedang hingga berat seperti kelumpuhan anggota gerak bawah, gangguan kontrol kandung kemih, dan usus, serta kemungkinan skoliosis. Jadi sekian untuk laporan yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.